Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azhar Fadilah, NPM saya 10222013. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rencana bisnis atau business planning yang telah saya persiapkan atau yang telah saya buat. Baik, mari kita bahas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya menyusun latar belakang masalah terlebih dahulu. Dalam dunia bisnis, menyusun rancangan sebuah bisnis usaha merupakan kewajiban bagi setiap pebisnis. Rencana bisnis adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pebisnis meraih target bisnis tersebut. Rencana bisnis ini bisa disebut juga sebagai aktivitas atau kegiatan penting yang harus disiapkan sebelum memulai usaha. Dalam perencanaan bisnis, kita perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal yang berkaitan lainnya. Hal ini bertujuan agar bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar, melalui persiapan yang matang sehingga mudah mencapai kesuksesan dan mudah tercapainya visi dan misi suatu perusahaan. Dengan adanya rencana bisnis akan memudahkan bagi para pebisnis untuk meraih kesuksesannya. Namun masih banyak orang yang menganggap bahwa membuat rencana bisnis tidaklah penting. Banyak para pengusaha bisnis yang bermodal nekat tanpa memperhitungkan hal-hal lainnya. Pemikiran seperti itu perlu diubah di kalangan pebisnis, karena jika hanya bermodal nekat potensi, usaha tidak menentu dan tidak akan membuahkan hasil yang begitu besar. Maka dari itu, penulis akan menyusun rancangan bisnis dalam sebuah makalah yang berjudul Rancangan Bisnis Onde-Onde. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa produk bisnis yang Anda jalankan? Yang kedua, siapa saja target pasar produk ini? Yang ketiga, berapa biaya produksi, harga jual, dan modal yang diperlukan? Yang keempat, mengapa bisnis yang Anda jalankan layak dan patut untuk didukung? Yang terakhir, bagaimana bentuk kemasan dan logo pada bisnis ini? Adapun tujuan makalahnya, yaitu produk bisnis yang akan dijalankan, mengetahui target pasar, mengetahui biaya produk dan harga jual, mengetahui apakah bisnis ini layak dan patut didukung, dan untuk mengetahui bagaimana bentuk kemasan dan logo pada bisnis ini. Produk bisnis yang akan saya jalankan bergerak di bidang kuliner, yaitu onde-onde yang saya beri nama onde-onde saya. Onde-onde adalah jenis kue jajanan pasar yang dikenal di Indonesia. Onde-onde merupakan makanan yang berbahan dasar tepung terigu atau tepung ketan yang digoreng yang memiliki ciri khas pada permukaan yang dibaluri oleh biji wijen. Asal mula makanan ini berasal dari Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Makanan ini menjadi kue resmi daerah Chang'an yang disebut Lude. Makanan ini dibawa oleh pendatang sana menuju daerah Tiongkok, lalu berkembang luas hingga daerah Asia Timur dan Asia Tenggara. Onde-onde memiliki nama yang berbeda pada setiap negara. Di Malaysia, onde-onde disebut dengan kuih bom, di Vietnam disebut dengan bancam atau banran, dan di Filipina disebut oleh butsi. Motivasi dalam menjalankan bisnis ini dikarenakan zaman ini yang sudah berkembang pesat mengharuskan banyak perubahan, baik dalam teknologi, budaya, dan makanan. Pada zaman ini, banyak para pengusaha makanan yang melakukan inovasi pada produk makanan ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, pada onde-onde ini saya membuat inovasi dan isi pada produk ini. Jika pada biasanya onde-onde memiliki isi kacang hijau atau gula merah, pada produk ini saya akan mengembangkan onde-onde ini memiliki isi coklat. Hal inilah yang membuat produk ini berbeda dengan produk lain. Kita bisa menikmati manisnya coklat yang lumer dan gurih yang didapat dari tepung terigu atau tepung ketan yang dibaluri biji wijen. Keunggulan dari produk ini adalah lebih memudahkan dalam proses pembuatan. Jika pada awalnya memerlukan waktu untuk memasak kacang hijau sebagai isinya, maka pada bisnis ini hanya perlu memotongkan atau melelehkan coklat sebagai isinya. Hal tersebut lebih mengefisienkan waktu agar tidak terbanyaknya waktu yang terbuang. Lalu keunggulan lainnya dalam produk ini disukai oleh banyak kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, karena keunikan makanan ini, hal ini pun akan menjadi menarik bagi para konsumen. Target pasar bisnis ini adalah yang dari sisi demografi, dipasarkan bagi semua umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa.
Untuk geografinya, onde-onde ini dipasarkan untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, mau di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Untuk psikografisnya, onde-onde ini cocok dimakan oleh siapa saja. Makanan ini bisa dijadikan sebagai cemilan atau dessert. Untuk rincian biaya produksinya, yang pertama ada biaya bahan baku, sebagaimana yang sudah saya cantumkan di dalam tabel. Terlihat untuk tepung ketan putih kita memerlukan 10.000, tepung terigu 1.000, gula halus 1.000, coklat 20.000, wijennya 10.000, dan minyak gorengnya 8.000. Untuk totalnya 50.000 dalam sehari. Itu untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerjanya, saya itu seharinya itu 15.000, untuk asisten saya seharinya 40.000. Maka total biaya tenaga kerja adalah 55.000 dalam sehari. Biaya tetapnya jika ditotalkan adalah 967 perak. Untuk jumlah biaya produksinya secara keseluruhan itu totalnya 105.967 perak, atau bisa kita bulatkan menjadi 110.000. Dan di harga jual ini adalah 2.500 per piece. Untuk modal awalnya, biaya bahan bakunya 50.000, untuk biaya peralatan 215, untuk biaya tenaga kerja 2.500.000. Maka total keseluruhan atau besar modal awal adalah 2.765.000. Bisnis ini sangat layak dan patut didukung karena produk ini merupakan inovasi dari makanan khas daerah yang harus terus dipertahankan. Makanan ini pun tidak memiliki efek samping yang buruk bagi konsumen. Makanan ini pun memiliki bahan-bahan yang berkualitas yang pastinya halal dan thayyibah untuk dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya bisnis ini bisa meningkatkan nilai UMKM di Indonesia dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, terutama bagi para wanita yang kesulitan bekerja. Bentuk kemasan dan logonya, bisnis ini memiliki bentuk dan kemasan dan logo yang unik. Untuk kemasan dan logonya saya desain sendiri menggunakan aplikasi Ibispine. Rencana bisnis adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha atau bagaimana cara pebisnis meraih target bisnis tersebut. Rencana bisnis bisa disebut sebagai aktivitas atau kegiatan penting yang harus disiapkan sebelum memulai usaha. Rancangan bisnis ini dibuat agar bisnis yang kita jalankan memiliki hasil yang baik dan memiliki keuntungan. Bisnis yang saya akan jalankan adalah bisnis makanan onde-onde yang saya beri nama onde-onde saya. Keunggulan dari produk ini adalah isinya yang berbeda dari onde-onde lain pada umumnya. Jika pada umumnya onde-onde memiliki isi kacang hijau, maka pada produk ini coklat merupakan isi dari onde-onde tersebut. Pada proses pembuatannya pun lebih mengefektifkan waktu dan rasanya yang pasti disukai oleh masyarakat dari golongan anak-anak hingga dewasa. Harga onde-onde ini adalah 2.500 per piece dan untuk jumlah biaya produksinya 110 dan modal awalnya 2.765.000. Untuk sarannya, dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap para pembaca dapat memberikan saran atau kritik yang dapat membangun kesempurnaan makalah ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.